Ogah teken kontrak, Chelsea dekati Vini. Leo Gaucho siap dinaturalisasi. Amorim bakal bawa 2 stafnya. Timnas Indonesia punya kesempatan untuk menaturalisasi striker asal Brasil Leo Gaucho. Lantas siapa dia? Dilansir bola.com, Leo adalah striker baru Borneo FC. Dirinya baru saja membuat pernyataan kalau ia siap menjalani proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Sebagai penyerang, Leo Gaucho punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus. Pada usia yang masih 23 tahun, Leo Gaucho juga berpotensi berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dirinya bahkan menyatakan siap tinggal di Indonesia selama 5 tahun untuk mewujudkannya. Dilansir Liputan 6, Timnas Indonesia resmi akan menurunkan pemain muda saat berlaga di Piala AFF 2024, atau yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasukan Shin Tae-yong akan bermaterikan pemain U22 saat berlaga di kejuaraan antar negara Asia Tenggara itu. Karena hanya bermaterikan pemain muda, ST tak berani mematok target tinggi. Ia hanya berharap Indonesia bisa mencapai final. Urusan juara atau tidak, itu pikir nanti. Thibaut Courtois dikabarkan masuk radar klub Arab Saudi, Al Ahly. Kabarnya, klub tersebut memang sedang mencari kiper baru yang memiliki nama besar di sepak bola Eropa. Dilansir Tribal Football, Al Ahly menilai profil Courtois cocok dengan apa yang mereka cari. Kini, pihak klub sedang menyiapkan proposal dan dana yang tidak sedikit untuk menggoda sang penjaga gawang. Selain Courtois, Al Ahly juga mempertimbangkan Ederson dari Manchester City. Real Madrid dilaporkan Sport Bible terus gencar mengincar bek tengah milik Al Nassr, Aymeric Laporte. Perkembangan terbaru transfer Laporte kini sampai pada tahap pembicaraan antara kedua klub. Sang pemain juga sudah berminat untuk segera kembali ke Eropa. Los Blancos menarget Laporte datang di bulan Januari nanti. Carlo Ancelotti menganggap, punya 2 bek tengah seperti Militao dan Rudiger saja tidak cukup. Dilansir dari The Sun, mantan pelatih timnas Inggris Gareth Southgate dilaporkan akan segera diberi gelar bangsawan oleh kerajaan Inggris. Laporan itu datang ketika Southgate telah dibebaskan dari tunggakan pajak pribadinya sebagai warga negara Inggris. Sebelumnya, gelar bangsawan Southgate sempat tertunda akibat masalah pajak tersebut. Setelah dibebaskan, kini ia akan segera mendapat gelar Sir, seperti apa yang pernah diraih oleh Sir Alf Ramsey atau Sir Bobby Robson. Chelsea yang sudah kebanyakan pemain dikabarkan masih ingin mengincar 1 pemain sayap lagi. Yang mengejutkan, nama yang muncul adalah Antony dari Manchester United. Dilansir The Pride of London, The Blues sedang mempertimbangkan El Ghazi yang mulai kesulitan mendapat menit bermain di Old Trafford. Kabarnya, ini adalah permintaan langsung dari bos besar Chelsea. Mereka akan bergerak untuk Antony di bursa transfer musim panas 2025. Manchester City dikabarkan akan segera menghadiahi Joško Gvardiol sebuah kontrak baru. Dilansir Daily Star, manajemen City merasa Gvardiol telah bekerja keras dalam meningkatkan standar bermainnya. Oleh karena itu, City ingin meningkatkan gajinya melalui kesepakatan baru. Pihak klub berniat menaikkan gaji Gvardiol yang awalnya £120.000 per pekan menjadi £150.000 per pekan. West Ham United yang masih terkendala dalam mencetak gol ingin menambah amunisi di lini depan. Dilansir Team Talk, beberapa nama mulai dikaitkan dengan klub asal London itu. Namun, yang menarik adalah munculnya nama Adeloma Lookman dari Atalanta. West Ham terpukau dengan gaya bermain Lookman yang fleksibel tapi tajam di mulut gawang. Selain itu, West Ham juga melihat Lookman sebagai pemain yang punya pengalaman di Liga Inggris. Sementara dari Barcelona, pencarian kiper baru dikabarkan belum menemui titik terang. Dalam beberapa hari, masih terus bermunculan nama-nama yang dijadikan opsi. Yang terbaru, Barca memantau kiper muda Lille, Lucas Chevalier. Menurut Tribal Football, Barca melihat Lucas yang masih berusia 22 tahun sebagai pengganti jangka panjang dari Ter Stegen. Barca pun sudah tak bisa berharap pada Wojciech Szczęsny yang akan kembali pensiun akhir musim nanti. Maka dari itu, mendatangkan penjaga gawang muda. Sementara Liverpool justru belum puas dengan komposisi lini tengahnya.
Mereka dikabarkan sedang memantau gelandang Benfica, Orkun Kokcu. Dilansir Sport Illustrated, hal itu dikonfirmasi langsung oleh ayah Kokcu. Ayah dari gelandang asal Turki itu mengatakan kalau anaknya akan senang jika bisa kembali bermain di bawah asuhan Arne Slot. Kini, halangan Liverpool cuma satu, yakni harga Kokcu uang dipatok mahal oleh Benfica. Jika The Red serius, mereka hanya bisa memboyong Kokcu dengan mahar tidakkah. Calon manajer baru Manchester United, Ruben Amorim kabarnya akan membawa dua asisten yang selama ini bekerja di Sporting Lisbon. Menurut United in Focus, dua orang tersebut adalah Carlos Fernandes dan Adelio Candido. Keduanya merupakan asisten Amorim sejak dirinya melatih Braga. Kabarnya, jika ingin memboyong kedua staf itu, United harus menambah 5 juta euro lagi. Menariknya, kedua orang itu juga masih berusia muda. Fernandes berusia 29 tahun dan Candido baru berusia 28 tahun. Barcelona dikabarkan tengah menaruh perhatian pada pemain sayap AC Milan, Rafael Leao. Dilansir Tribal Football, Leao kabarnya mulai terpinggirkan dari skuad asuhan Paulo Fonseca. Sang pelatih lebih menggemari Noah Okafor ketimbang Leao. Dirinya pun mulai bosan dengan situasinya di Milan. Nah, situasi tersebut pun akan dimanfaatkan Barca untuk menggoda Rafael Leao untuk pindah ke Spanyol. Namun, Barca akan bergerak jika Milan mau melepas sang pemain dengan harga yang masuk di kantong klub. Jose Mourinho baru-baru ini membangkitkan memorinya bersama AS Roma. Ia mengaku masih ada satu momen yang mengganjal di hatinya hingga sekarang. Dilansir Football Italia, momen itu adalah saat dirinya mengalami kekalahan di final Europa League tahun 2023. Saat itu, Roma asuhannya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Namun, takluk dari Sevilla di babak adu penalti. Saya kalah di final dengan cara yang masih tidak bisa saya terima. Dan saya memikirkannya sejak saat itu. Saya pikir itu tidak adil, tutur Mourinho. Manchester City dikabarkan sedang berburu bek kanan kelas Wahid untuk menggantikan peran Kyle Walker yang akan hengkang dalam waktu dekat. Menurut Chalk Offside, nama Achraf Hakimi jadi yang teratas dalam daftar pencarian City. Namun, mereka akan mendapat persaingan ketat dari Liverpool yang juga sedang mencari pengganti Trent Alexander-Arnold yang jadi incaran Real Madrid. Namun, belum tahu apakah PSG terbuka untuk menjual Hakimi atau tidak. Performa menawan yang ditunjukkan Raphinha bersama Barcelona telah menarik perhatian beberapa klub top Eropa lainnya. Bahkan PSG dikabarkan siap membajak Raphinha dari klub Spanyol tersebut. Dilansir PSG Talk, PSG kabarnya sudah menemui salah satu perwakilan Raphinha. Namun, sang pemain belum berniat untuk meninggalkan Barca. Oleh karena itu, PSG membutuhkan dana yang besar untuk membujuk Barca agar melepas sang pemain. Rumornya, PSG butuh uang lebih dari 60 juta euro untuk itu. Chelsea dikabarkan telah mengambil ancang-ancang saat melihat situasi Vinicius Junior yang tak menentu di Real Madrid. Menurut Goal, bintang Brazil itu kabarnya masih belum mau menekan kontrak baru dengan El Real. Vini masih ingin mengeksplor kemungkinan yang lebih menguntungkan di bursa transfer musim panas mendatang. Apalagi dengan hasil Ballon d'Or yang tidak sesuai harapan membuat Vini semakin ragu untuk bertahan di Madrid. Chelsea pun memantau situasi ini.